Kalau semua buku Peril at End House edisi Amerika Serikat ditumpuk jadi satu, tingginya bisa sampai bulan. Pengarang terkenal ini telah menulis buku spektakuler yang paling banyak diterjemahkan sepanjang masa dan karyanya bisa dinikmati oleh lebih dari 100 penutur bahasa berbeda. Dia juga masuk dalam rekor dunia Guinness sebagai penulis buku paling tebal edisi 1 jilid dari kisah lengkap Miss Marple. Kamu pasti udah bisa nebak kan siapa orangnya? Dialah Agatha Christie. Sepanjang karir menulisnya yang gemilang, dia menerbitkan 66 novel detektif dan 14 kumpulan cerita pendek dengan namanya sendiri. Sedangkan beberapa cerita lain ditulis dengan nama samaran. Dia juga telah memberi kita sejumlah karakter fiksi yang paling dicintai di semua literatur internasional, seperti si detektif arogan Hercule Poirot, Miss Jane Marple, atau Tommy dan Tuppence. Drama terlama di dunia, The Mousetrap, juga nunjukin kecemerlangannya. Agatha Christie lahir dengan nama Agatha Mary Clarissa Miller di Torquay, Devon, Inggris. Nggak banyak orang yang tahu dia bisa aja buta huruf kalau bukan karena ambisi dan kegemaran membacanya. Ibunya beranggapan dia nggak perlu bisa membaca, minimal sampai umurnya 8 tahun. Tapi dia sangat ingin tahu dan gemar membaca, sehingga mulai belajar membaca sejak umur 4 tahun. Agatha sekolah di rumah di bawah pengawasan orang tua dan kakak perempuannya. Dia suka membaca, menulis, dan berhitung. Dia juga menyukai musik dan sering main piano serta mandolin. Pada tahun 1901, saat umurnya baru 10 tahun, dia menulis puisi pertamanya berjudul The Cowslip. Torquay adalah kota pantai di Inggris dan selama musim panas, Agatha sering berenang di laut. Dia tinggal di resort mewah di tepi laut yang dipenuhi oleh orang Eropa kelas atas. Tempat itu sering dijuluki sebagai Rivieranya Inggris. Kenangan masa kecilnya di tempat ini sering tergambar di buku dan autobiografinya. Dia sering pergi ke pantai ini bersama keluarganya. Kalau ibu dan neneknya suka piknik dan berjemur, Agatha lebih milih berenang. Tapi sebelum berenang, dia harus memakai pakaian renang. Dulu, pantai ini nggak boleh dinikmati pria dan wanita secara bersamaan. Makanya pihak otoritas lokal sampai mengawasi kegiatan orang berenang di laut. Saking ketatnya, pria dilarang mandi dalam jarak 45 meter dari mesin mandi wanita. Karena tempat ini dipakai untuk berganti pakaian renang dan membawa wanita ke bawah air. Kaum wanita saat itu juga kurang nyaman saat berenang. Mereka harus berpakaian lengkap dengan celana panjang dan gaun berjumpai untuk menutupi seluruh badan. Beralih ke mesin mandi, bentuknya berupa kabin kecil beroda dengan pintu masuk di kedua sisi. Saat melihat mesin ini di pantai, pengunjung bisa masuk ke situ untuk ganti baju. Kabin kecil ini kemudian dibawa ke laut yang lebih dalam oleh manusia atau kuda. Setelah sampai di spot yang diinginkan, orang di dalam kabin bisa keluar melalui pintu, kemudian menyelam ke laut jauh dari mata usil. Setelah puas menyelam, mereka tinggal naik lagi ke mesin mandi sambil ngibarin bendera, sebagai pertanda kalau mereka siap menepi. Oke, balik ke cerita si penulis ya. Pada tahun 1905, Agatha pindah ke Paris untuk masuk sekolah asrama. Tapi di sana, dia malah fokus belajar musik daripada menulis. Dia langsung tahu, karir di bidang musik gak sesuai dengan bakat dan kepribadiannya. Tapi Agatha tetap memendam keinginannya untuk jadi penyanyi opera sepanjang hidupnya. Saat baru berumur 18 tahun, Agatha menulis cerpen pertamanya yang berjudul The House of Beauty. Dan gak lama kemudian, dia juga menulis novel pertamanya yang berjudul Snow Upon the Desert dengan nama samaran, Monosilaba. Tapi sayangnya, buku ini ditolak oleh 6 penerbit. Pada tahun 1912, dia bertemu dengan pria bernama Archibald Archie Christie yang kemudian menjadi suaminya. Mereka resmi menikah pada tahun 1914. Lalu pada tahun 1916, Agatha menulis novel detektif pertamanya yang berjudul The Mysterious Affair at Styles. Dari novel inilah pembaca di seluruh dunia mengenal tokoh Hercule Poirot. Dia digambarkan sebagai mantan polisi asal Belgia yang punya kumis indah dan kepala berbentuk telur. Terlepas dari kehidupan keluarganya yang harmonis dan karir menulisnya yang moncer, Agatha pergi dari rumah pada hari Jumat, 3 Desember 1926. Surat kabar seketika gempar. Ini menjadi alur cerita yang sangat bagus bagi kehidupan seorang novelis kriminal.
Kebenaran di balik kepergiannya masih jadi misteri, tapi ada beberapa fakta yang mencuat. Pada bulan April 1926, Ibu Agatha, Claire, meninggal dunia. Ini menjadi masa yang sulit sang penulis karena dia sangat dekat dengan ibunya. Lalu pada bulan Agustus di tahun yang sama, suami Agatha membawa kabar mengejutkan tentang keinginannya untuk berpisah. Rupanya, dia punya wanita idaman lain. Pada bulan Desember mereka cekcok dan akhirnya berpisah. Malam itu juga, Agatha menghilang dari rumahnya di Sunningdale dengan meninggalkan putri tunggalnya bersama ART-nya. Keesokan harinya, mobil Agatha ditemukan di atas tambang, agak tersembunyi di balik semak-semak beberapa kilometer dari rumahnya. Di dalam mobil itu ada beberapa pakaian dan SIM miliknya yang sudah kedaluarsa. Bahkan, lampu depan mobilnya masih menyala. Jangan-jangan dia kecelakaan. Saat itu Agatha belum sepopuler sekarang, tapi karena tawaran imbalan yang lumayan besar bagi siapapun yang bisa ngasih tahu keberadaannya, kisah Agatha langsung jadi sensasi nasional. Mantan suaminya ditetapkan sebagai tersangka utama. Banyak orang mencarinya, baik polisi maupun relawan. Setelah beberapa saat, keberadaan Agatha masih belum terlacak, jadi perlu dilakukan tindakan ekstrim. Maka digalilah sebuah danau lokal yang dicurigai sebagai tempat terceburnya Agatha. Para politisi mulai mendesak petugas polisi untuk segera mencarinya. Bahkan sesama penulis, Sir Arthur Conan Doyle, terlibat dalam pencarian. Tapi bisa dibilang dengan cara yang lebih kreatif. Dia menggunakan jasa peramal untuk mencari keberadaan Agatha, yaitu dengan menggunakan salah satu sarung tangannya. Selang 10 hari, saat harapan mereka mulai pupus, rupanya ada pelayan di Hotel Hydropathic di Harrogate, Yorkshire, yang menghubungi polisi dengan informasi menarik. Katanya, seorang asal Afrika Selatan sempat singgah di hotelnya atas nama Teresa Neal. Sejauh ini belum ada yang mencurigakan, tapi wajah tamu itu mirip banget dengan Agatha. Suaminya langsung datang ke hotel tersebut bersama polisi. Dia bersembunyi di sudut ruang makan hotel menunggu Agatha. Dan tanpa menaruh rasa curiga, Agatha memasuki ruangan itu sambil membaca koran yang mengabarkan tentang kepergiannya. Sang suami segera mendekatinya, tapi dia seperti nggak mengenalinya. Meski begitu, Agatha Christie dianggap telah ditemukan. Banyak orang penasaran dengan peristiwa yang memicu perilaku aneh Agatha. Sebagian orang mengatakan kepergian ibunya dan perceraiannya telah membuat kejiwaan Agatha sangat tertekan. Ada juga yang bilang dia mungkin telah membuat sensasi terbaik yang pernah ada dengan membuat cerita kriminal seputar kehidupannya sendiri agar cerita yang telah dia tulis semakin terkenal. Ada teori lain yang mengatakan kemungkinan Agatha mengalami amnesia. Makanya dia sempat gak mengenali suaminya saat mereka bertemu di hotel tadi. Yang jelas, ini adalah peristiwa yang ingin dia lupakan. Bahkan dia gak pernah menyinggungnya lagi di autobiografinya yang diterbitkan setelah dia meninggal pada November 1977.